Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Yang di belakang maju di depan. Yang ngantuk bisa cuci mukanya dulu, terus alat tulisnya disimpan di atas meja. HP-nya dikasih masuk di dalam tas. Ya, ibu buka kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul guna menuntut ilmu. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnah beliau. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ibu absen dulu ya. Ada yang sakit hari ini? Temannya? Halo. Ya, ibu absen dulu ya. Ayu hadir, Bu. Siti Nurjana Hadir, Bu. Nurul hadir. Fitri hadir, Bu. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan mulai dengan ice breaking sedikit. Ice breaking kita pada hari ini yaitu kita menghitung kelipatan. Ada yang paham dengan kelipatan? Kita pilih kelipatan yang paling mudah dulu, yaitu kelipatan 2. Jadi di setiap kelipatan 2 ganti dengan kata dor. Setiap kelipatan 2 ganti kata dor. Ya. Jadi setiap kelipatan 2 ganti kata dor. Kita mulai dari sisi sebelah kanan ya. Ibu mulai dari angka 4. Dor. Oh iya. Ibu mulai dari angka 3. 4. Dor. Bukan. Rumusnya bagaimana? Belum paham? Jadi setiap kelipatan 2 diganti dor. Jadi misalnya ibu bilang 1, terus kalian melanjutkan dari sisi sebelah kanan. Dor. Langsung bilang dor saya jangan. Dor. Lanjut lagi 3. Berarti kalau kelipatan selanjutnya kelipatan 4, kelipatan 2 tidak. Ya. Oh, oke, Seperti sip. itu. Paham, Bu. Ya, ibu mulai dari angka 7. Dor. Salah. 7. 8 kan kelipatan 2. Dor. 8 dor. Ah, gitu. Coba ulang. Kita mulai dari angka 7. 8 dor. Jangan sebut 8, langsung saya dor, Bu. Ya? Bilang dor saja. Ya. Oh, langsung. Angka kelipatan 2 diganti dengan dor. Iya, Bu. Oke, diulang. Kita mulai dari angka 1. 1 2. Salah. Dor. Ayu, tidak fokus Ayu. Ya, Bu. Kita mulai dari angka 1. 1 dor. 3 dor. 4 5 dor. Dor. Ya, sekian SPG kita tentang. Ya, di pelajaran sebelumnya kita membahas mengenai akhlak. Kita bahas mengenai akhlak. Ada berapa pembagian akhlak pekan lalu kita bahas? 2. Apa saja? Baik dan buruk. Ya. Contoh akhlak baik. Apa salah satunya? Sedekah. Sedekah bukan ibadah. Sedekah ibadah atau akhlak? Ibadah sebelum akhlak. Sedekah ibadah atau akhlak? Ibadah. Oke, kalau kita akhlak apa yang baik? Contohnya? Menolong sesama. Menolong sesama. Terus?
Ramah kepada semua orang. Ramah. Terus kalau akhlak buruk, akhlak tercela, satu saja. Menghina, Berbohong. mencuri. Iya, mencuri. Sekarang kita masuk salah satu akhlak terpuji atau akhlak yang baik, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kita akan bahas mengenai kejujuran. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu harap adik-adik semua dapat memahami pengertian kejujuran dan hubungannya dengan kepribadian. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adik-adik bisa menjelaskan manfaat kejujuran bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting ya, karena setiap kita belajar harus bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, dapat menjelaskan dampak negatif dari perilaku tidak jujur. Ya, yang pertama, siapa yang mau baca pengertian jujur? Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asidiku atau asidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-kadzibu. Secara istilah, jujur atau asidiku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri kedustaan. Ya, baik, 100 untuk Jana. Ya, pengertian jujur. Secara bahasa jujur itu berasal dari kata asidku atau sidik. Pernah dengar istilah sidik atau temannya kalian ada yang namanya sidik? Itu artinya jujur dalam bahasa Arab. Kemudian secara istilah, jujur itu bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi harus seimbang atau sama, sesuai dengan ucapan dan apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi kalau kita menyampaikan informasi harus sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Kenapa ketegasan dan kemantapan hati? Karena orang-orang yang tidak jujur atau berbohong, pasti dia akan ragu dalam dirinya sendiri. Sedangkan orang yang jujur, dia akan mantap hatinya, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang terakhir, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Sudah pasti, segala sesuatu yang jujur, tidak ada sedikit pun dusta di dalamnya. Bisa dipahami? Paham, Bu. Apa? Ibu tanya kembali, apa itu jujur? Jujur berarti benar, nyata, atau berkata benar. Ya, berkata benar. Kita masuk ke materi kedua, yaitu contoh perilaku jujur. Ada yang bisa sebutkan? Atau di antara kalian ada yang sudah pernah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Selalu, Bu. Selalu, Masya Allah. Ayu, apa contohnya Ayu dalam kehidupan sehari-hari yang pernah dilakukan? Tidak pernah berbohong kepada orang tua. Contohnya mengembalikan sisa kembalian uang ketika disuruh membeli. Oh iya, ya. Terus? Itu saja. Yang lain, ada yang pernah berperilaku jujur? Kita lihat di sini contoh yang pertama, berbicara jujur dalam berbagai situasi. Seperti contohnya Ayu tadi, dia sudah berbuat jujur karena ada uang kembaliannya dari belanjanya mamanya, dia kasih kembali dan dipakai untuk jajan. Kemudian yang kedua, tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi mengakui kesalahan dan meminta maaf itu salah satu perilaku yang jujur. Yang terakhir, menepati janji. Jadi orang-orang yang tidak menepati janji atau melanggar janji bukan termasuk orang-orang yang jujur. Jadi kalau kalian ingin dirinya kalian jujur atau dianggap jujur, berarti harus menepati janji. Karena melanggar janji itu salah satu dari kebohongan.
Di sini ada contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Bisa dibaca ayo. Yang keras. Contoh bukti ini Bu, Ya. ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka, Rasulullah berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah yang besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Dan para ragu semuanya menjawab percaya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Dan para ragu mereka menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin," atau orang yang dapat dipercaya. "Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Iya, pernah dengar kisah Rasulullah diberikan gelar Al-Amin oleh kaum Quraisy? Itu yang memberikan gelar Nabi Muhammad itu kaum Quraisy, bukan kaum muslimin. Jadi pada saat itu Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau belum berdakwah secara terang-terangan. Tapi saking jujurnya atau saking Rasulullah tidak pernah berbohong, dia diberikan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya, yang paling bisa dipercaya dan tidak pernah berbohong. Di kisah ini, di contoh ini yang ada di slide, Nabi Muhammad dia panggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Beliau bertanya, "Apakah kalian percaya kalau saya mengatakan di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga?" Padahal di situ kaum Quraisy belum ada yang melihat buktinya kalau di situ ada musuh. Tapi mereka dengan tegas berkata, "Kami percaya." Karena kenapa? Karena Rasulullah memang terkenal dengan tidak pernah berbohong. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau sampaikan pasti langsung dipercaya. Padahal itu kaum Quraisy, bukan kaum muslimin. Apa amanat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad? Harus berbuat jujur. Ya, harus berbuat jujur. Agar kenapa? Biar kepribadiannya kita dikenal sebagai seorang yang jujur, bukan dikenal sebagai seseorang pembohong. Karena kalau kita sudah dikenal sebagai pembohong, kedepannya akan susah dipercaya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan mengenai jujur? Yang di belakang ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Kita lanjut ke manfaat perilaku jujur bagi diri sendiri dan orang lain. Kita perlukan depannya juga. Ini ada jam. Ya, manfaat perilaku jujur bagi diri sendiri dan orang lain, yang paling pertama dan yang paling utama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perilaku jujur termasuk akhlak terpuji. Maka dari itu pasti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita ikhlas melakukannya karena Allah, bukan karena orang lain. Terus yang kedua, orang yang jujur akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Sebagaimana tadi kisah Rasulullah, kita sudah dengar bagaimana Rasulullah sangat dipercaya oleh kaum Quraisy. Yang ketiga, menghilangkan beban mental. Maksudnya menghilangkan beban mental karena orang-orang yang sering berbohong pasti akan sering merasa ragu. Terus selain dia sendiri merasa ragu, orang lain juga meragukannya. Yang keempat, orang yang dikenal jujur akan memiliki reputasi yang baik. Seperti Rasulullah tadi sudah diberikan gelar Al-Amin, itu salah satu contoh reputasi yang baik. Yang terakhir, membangun hubungan yang kuat. Dari manfaat perilaku jujur ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Kalau begitu ibu yang bertanya. Apa contoh perilaku jujur yang pernah kalian rasakan? Yang pernah kalian rasakan? Kalau pernah berlaku jujur pasti pernah merasakan. Atau di sini ada yang dicap sebagai pembohong Astagfirullah. karena tidak pernah berbuat jujur. Ibu,
Astagfirullahaladzim. Seperti kisah Nabi Muhammad tadi, kalau kita berada di posisi Nabi Muhammad, kita bilang di belakang bukit ini ada musuh, kira-kira orang percaya atau tidak sama kita? Tidak, mungkin kita dibilangin agak lain. Kalau kita dari perilaku jujur yang pernah kalian lakukan, apa manfaat yang bisa diambil, yang kalian sendiri rasakan? Dipercaya. Sudah pernah dipercaya sama orang lain? Nah, Diberikan amanah sudah? Iya, kalau sudah sering berlaku jujur pasti kita akan dipercaya. Lanjut ke dampak negatif dari perilaku tidak jujur atau perilaku berbohong. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, merusak nama baik. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan. Dan yang terakhir, merugikan diri sendiri dan orang lain. Siapa di sini yang coba ibu tanya, ada yang sudah pernah berbohong satu kali saja? Saya, Bu. Iya, Santi. Contohnya berbohong apa yang pernah dilakukan? lupa. Bukan, tak boleh diingat. Karena Bu berbohong. Berbohong apa? Berbohong. Habis makan kue padahal tidak. Siapa tahu ada yang lagi puasa bilang saya puasa padahal tidak. Ya Bu, dan Padahal sudah makan. kita kentut pada bilang tidak. Makan bakwan 2 baru bilang makan bakwan 5 baru bilang 2, Bu. Iya, itu juga salah satu contoh. Pernah begitu? Tidak, Bu. Sering. Bu, sering. Ya, contoh yang paling terakhir. Di warung mana? Di warung Merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan berbohong ya. Iya, Bu. Ya Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan dari manfaat perilaku dan dampaknya? Di belakang ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang kita ibu bagi kelompok ya. Kita kerja kelompok. Kerja kelompok iya. Ibu bagi 2 kelompok. Jadi kelompok kanan di koordinatornya Ayu. Kelompok kiri koordinatornya Santi. Koordinatornya Ardina. Oke, siap koordinator? Siap. Koordinator atau ketua kelompok? Siap. Jadi Bu. kelompok kanan amati gambar yang sebelah Kiri. Kanan. ini berarti yang putih. Terus kelompok kiri amati gambar yang sebelah kiri. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Ya. Ibu mau dari masing-masing kelompok siapkan 3 pertanyaan. Bisa dengar? Siapkan 3 pertanyaan yang akan kalian lempar untuk kelompok lawan. Ibu beri waktu 2 menit. Jadi kelompok kiri siapkan pertanyaan. Toilet. Siapkan pertanyaan yang akan kalian lempar untuk kelompok kanan mengenai gambar yang mereka sudah amati. Begitu juga sebaliknya. Kelompok kanan siapkan 3 pertanyaan untuk lempar di kelompok kiri. Amati gambar yang sesuai dengan gambar yang mereka amati. Bisa dipahami? Ya. Tanyakan apa saja yang berhubungan dengan kejujuran dan perilaku tidak jujur sesuai dengan gambar yang ada. Ibu beri waktu 2 menit ya. Izin, Bu. Toilet. Jadi kita main lempar tanya jawab. Yang wakili ketua kelompok. Oke. Menurut sudah kan? Untuk sudah 19. Untuk kelompok sebelah Sudah siap? sudah. Siap? Siapa atau ada yang mewakili masing-masing kelompok? Kelompok Satu saja jadi. Nah, kelompok kiri. Mau kasih pertanyaan? Ya, boleh. Ya, coba Untuk kita dengar. kelompoknya Ayu
menurut ente, kira-kira menyontek itu bagus tidak? Tidak bagus, tidak baik. Kenapa? Karena segala sesuatu dikerjakan bukan karena hasil sendiri, tidak jujur. Oke, terima kasih. Pertanyaan dan jawabannya bagus sekali. Terus kelompok kanan ada yang mau bertanya? Kelompok kiri? Kelompok maju bertanya. Oh, Tentang dompet. Tadi pertanyaannya sudah bagus. menurut kelompok Fitri, gambar di depan menunjukkan bahwasannya ada tangan yang mengambil sebuah dompet. Apakah tangan tersebut mengambil dompet tersebut untuk diri sendiri atau dikembalikan? Kalau menurut saya, kalau umpama saya sendiri yang menemukan itu, mungkin saya tidak akan ambil, lebih ke serahkan yang pihak berwajib, atau umpama ada namanya di situ, alamatnya kita bawakan langsung supaya kejadian tersebut tidak menimpa kita. Yes. Bagus sekali. Ayo selanjutnya, ada yang bertanyakan lagi dari kelompok kanan atau kelompok kiri? Masih ada 2 pertanyaan yang harus ditanyakan dan jawaban yang harus dijawab. Ayo, siapa? Perwakilan atau ketua kelompok? Hardina mungkin? Tanyakan ke kelompok kanan, kelompoknya Ayu. Kasih mereka pertanyaan yang sulit. Tanya lagi. Menurut kelompoknya Ayu, melirik jawaban teman itu melirik jawaban teman itu tanpa sepengetahuannya dia itu sifat yang patut dicontoh atau bagaimana? Tidak. Karena itu adalah sifat yang tidak terpuji. Oke. Karena kita sebagai manusia harus selalu melakukan sifat yang terpuji, mengikuti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tanya kembali siapa? Tanya lagi. Nodija mungkin mau tanya. Nodija, Bu. Kasih mereka pertanyaan yang sulit. Jika kita menemukan dompet di jalan, tapi kita mengenal dompetnya temannya kita kembalikan atau kita gunakan uangnya untuk kita ambil dompetnya? Kembalikan. Kalau menurut saya, Kenapa bisa? karena itu bukan haknya kita, jadi kita harus kembalikan sama yang punya dompet itu. Begitu. Kalau menurut gue Misalnya kalau kita Orang yang tidak dikenal, malas pusing kalau dicoba, langsung kembalikan ke pemiliknya. yang punya, biar apa? Biar baru kalau kita harus kembali dompetnya kita mengharap imbalan. itu tidak baik Itu tidak sebenarnya. baik gitu ya. Tapi kalau dikasih, Ambil. alhamdulillah. Ambil. Iya, betul. Rezeki tidak boleh ditolak. Betul sekali. Masih ada yang bertanya kan? Cukup, Bu. Kalau gitu ibu yang bertanya. Boleh. Kira-kira kalau kelompok kanan, kira-kira dampak negatif apa yang bisa terjadi jika kita menyontek? Negatifnya? Kelompok yang kanan. Kan tadi dia yang amali yang kanan ya. Apa dampak negatif yang akan terjadi jika kita melakukan seperti di gambar? Jika kita mendapat nilai yang tinggi, maka kita tidak merasa puas karena itu hasil dari menyontek. Terus ada lagi yang mau kasih jawaban? Ayo mungkin ketua kelompok. Apa dampak negatif yang bisa terjadi saat kita? Ya, Ibu bantu bisa. Dampak negatif dari mencontek salah satunya itu untuk diri kita sendiri, malas. Karena orang yang terbiasa mencontek akan malas untuk belajar. Tidak mau berusaha. Ya,
Karena dia tidak mau berusaha, dia akan terbiasa, ujung-ujungnya malas. Itu salah satu dampak negatif dari menyontek. Kemudian untuk kelompok yang kiri, apa dampak negatif dari gambar yang sudah diamati? Tidak dipercaya. Dia dipercaya. Tapi bagaimana kalau orang itu kan kita tahu kalau kita yang dapat dompetnya, bagaimana ya? Kalau ada yang lihat kita, nanti dia akan hati-hati sama kita karena dia sudah tidak percaya lagi sama kita. Terus Dampak yang buruknya itu kita akan kehilangan dompet juga. karma. Ya, ibu tambahkan sedikit kalau kita ambil dompet yang ada di jalan, apalagi kita bukan orang yang terbiasa berbohong, maksudnya bukan penipu, bukan pencopet, bukan pencuri, pasti dari dirinya kita akan merasa bersalah. Walaupun kayak kita ambil, kita sudah gunakan uang itu, bisa jadi di suatu saat kita akan teringat lagi, saya habis pakai uangnya orang, saya habis pakai dompetnya orang, saya habis ambil haknya orang. Itu bagi kita yang belum terbiasa. Tapi kalau untuk kita yang sudah terbiasa, untuk orang-orang yang sudah terbiasa mencuri, orang-orang yang sudah terbiasa mencopet, satu dampaknya Akan ini terus. iya, dia akan terulang. Selain itu, dosanya akan tercatat. Tidak mungkin tidak tercatat. Oke, kita lanjut. Sudah itu. Ini bahasa Cina 28. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan, terutama perilaku jujur. Karena kejujuran itu sangat bagus, sangat penting untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Percuma kalau kita belajar tapi kita tidak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada hasilnya dan tidak ada pahalanya. Ya, jadi satu harapan ibu untuk adik-adikku sekalian, setelah belajar di sekolah, pulangnya diamalkan dan diterapkan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ya, ibu tutup kelasnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.